Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal PAT atau UKK-nya. Kita ke nomor 11. Nah, di sini ada sebuah benda bermassa 4 kg, mula-mula diam. Nah, jadi kita tulis dulu massanya 4 kg. Kalau dia mula-mula diam, maka kecepatan satunya adalah 0. Kemudian benda diberi gaya, ya di sini ada nilai F-nya. F-nya adalah 10 Newton. Berpindah sejauh 5 meter. Nah, berarti di sini jarak atau perpindahannya 5 meter. Tentukanlah kecepatan benda saat itu. Jadi kita mau mencari untuk V2 ya. Nah, kalau melibatkan gaya perpindahan itu pasti adalah tentang usaha ya. Lalu melibatkan perubahan kecepatan ada V1, V2. Ini pasti berhubungan dengan perubahan atau delta EK, perubahan energi kinetik. Nah, jadi nanti untuk usaha atau W, nah ini nilainya sama dengan perubahan dari energi kinetik. Maka F dikali S itu sama dengan setengah dikali massa V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, jadi kita bisa langsung masuk ke rumus persamaan ini. 10 kali 5 sama dengan setengah dikali massanya adalah 4 kilo. V2 nya kan kita mau cari ya, ini adalah 0. Nah, nanti ini sederhanakan dulu. Oke, jadi 50 sama dengan 2V2 kuadrat. Nanti 2 pindah ruas, otomatis dibagi ya, jadi nanti V2 kuadrat sama dengan 50 dibagi 2 dapat 25. Nanti V2 nya karena masih kuadrat di akar, nah maka dapat akar 25 adalah 5 meter per sekon. Nah, oke, jadi jawabannya adalah yang B. Cepat ya. Lanjut untuk nomor 12. Pada gambar di samping berat benda 20 Newton. Nah, ini ya 20 Newton. W-nya ya 20 Newton, meluncur sejauh 2 meter. Nah, berarti di sini adalah 2 meter. Apabila gesekan benda diabaikan, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat? Nah, berarti sebetulnya untuk gaya berat sendiri di sini arahnya adalah vertikal, maka kita cari panjang lintasan yang arahnya vertikal atau H-nya atau ketinggiannya. Mencarinya dari mana ya? Kita lihat di sini ada segitiga siku-siku, maka hubungannya dengan perbandingan trigonometri. Nah, jadi kalau kita gambarkan lagi, ini adalah 30 derajat, ini 2 meter, kita mau cari H-nya, maka H ini adalah depan sudut ya, ini depan. Nah, lalu 2 meter ini adalah miring. Nah, hubungan depan dengan miring itu adalah, masih ingat, ini adalah sinus ya, berarti sin 30 itu adalah depan dibagi miring, maka depannya adalah H, miringnya adalah 2. Sin 30 ya setengah H per 2, nanti kali silang gitu ya, nanti kali silang, maka kita dapatkanlah 2H sama dengan 2, maka H-nya dapat 1 meter. Nah, udah dapat. Nah, berarti besarnya usaha oleh gaya berat itu kan, usaha itu adalah F dikali S ya. F-nya ya berarti kita pakai gaya berat, S-nya kita pakai H. Nah, gaya berat sendiri adalah kita sudah dapatkan di soal itu 20 Newton, maka 20 dikali 1 ya sudah, nanti dapat 20 Joule. Oke, inilah usahanya, maka jawabannya adalah yang B. Nomor berikutnya ada sebuah mobil, massa total, ini massanya, M-nya, berarti M-nya adalah 1000. Lalu dalam keadaan diam, ya sama juga ya, ini adalah V1-nya 0.
Besar usaha yang diperlukan mobil dapat bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Nah, berarti ini V2-nya sudah diketahui ya, 72 km per jam. Tapi hati-hati, ini harus dalam meter per sekon, maka harus dikali 1000 per 3600 ya. Nah, ini satuannya harus meter per sekon. Nanti coret, ini habis, ini 2, jadi nanti dapat 20 meter per sekon. Nah, seperti soal sebelumnya bahwa usaha itu adalah perubahan energi kinetik, otomatis kita ditanyakan usaha, langsung aja masukin ke sini. Setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, maka setengah kali masanya adalah 1000, lalu V2-nya sudah tahu ya, 20 tadi kita hitung, dikurangi 0 ya, karena dia coret gitu ya. Maka ini adalah 500, ini di pangkat 2 jadi 500 dikali 400 ya, nanti dapat 5 kali 4 20 tambah 0-nya 4, 1 2 3 4 set. Nah, jadi dapat 200.000 joule ya, atau kalau kita singkat dengan bilangan baku pangkat, jadi 2 kali 10 pangkat 5 joule. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Untuk nomor selanjutnya, sebuah bola bermassa 1 kilo dilepas ya, meluncur dari posisi A yang ini ke posisi C. Nah, ini posisi C melalui lintasan lengkung seperti gambar ya. Jadi dia melewati B lalu ke C, maka energi kinetik benda di C. Nah, kita mau cari energi kinetik atau EK di C. Nah, untuk konsepnya bahwa seperti ini, kita tidak tergantung dari lintasan, cukup melihat dari posisi awal, ini adalah posisi A, dan ke posisi C. Nah, jadi ini adalah untuk konsep hukum kekekalan energi mekanik. Nah, jadi energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di C. Nah, energi mekanik itu sendiri adalah gabungan dari energi potensial ditambah energi kinetik di A. Nah, ini sama dengan energi potensial di C ditambah energi kinetik di C. Untuk potensial A dia punya ketinggian, nah ini adalah H, maka di sini ada nilainya mgHA. Nah, sedangkan untuk energi kinetik di B, karena dia meluncur, maka di sini kecepatan A-nya adalah 0, berarti energi kinetik di A-nya juga 0. Ya, jadi di sini nilainya 0. Energi potensial di C berarti ketinggian dari C sampai dasar ini adalah ada ya, HC-nya ada, maka di sini dia punya nilai juga mgHC. EK di C ya ini kita mau cari. Nah, oke, berarti kita masukkan nilainya, masanya adalah 1 kali 10, HA-nya adalah 2 meter ya, sama dengan mgHC berarti 1 juga, G-nya adalah 10, gravitasinya, HC-nya 1,25 ditambah EK di C. Nanti ini hasilnya 20, yang ini berarti 12,5 ditambah EK di C. Nanti ini pindah ruas, kita langsung bisa dapat ya, EK di C itu adalah selisihnya. Berarti 20 dikurangi 12,5. Nanti kita dapatkanlah 7,5 joule. Oke, cukup mudah ya. Jadi jawabannya yang E. Nomor 15, sebuah bola baseball dengan massa 100 gram bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ya. Jadi ini adalah V-nya. Bola tersebut dipukul hingga berlawanan arah, maka dia balik arah. Kecepatannya 10 meter per sekon juga, tapi dia jadi minus nanti ya. Gaya kontaknya yang ditanyakan ya, besar gaya, tapi di sini ada selang waktu, ini adalah delta T. Nah, jadi kalau ada gaya F, lalu ada selang waktu, ini pasti hubungannya dengan impuls. Nah, cuma di sini ada perubahan kecepatan, maka hubungannya adalah dengan perubahan momentum. Nah, jadi kita pakai persamaan ya, untuk impuls itu adalah perubahan momentum.
Nah, impuls sendiri adalah F dikali delta T, perubahan momentum itu adalah M V2 dikurangi V1 ya. Nah, F-nya kita mau cari, delta T-nya adalah 0,1 detik. Masanya 100 gram, ubah dulu ke kilo ya, jadi 0,1 kilogram. Nah, ini 0,1. V2-nya karena dia berlawanan ya, kita anggap aja misalkan ini adalah tongkatnya, lalu ini adalah V1-nya ke kiri. Nah, jadi kalau dia ke kiri ya artinya dia minus, lalu dia mantul ke kanan, nah, berarti dia adalah plus ya. Jadi karena V2-nya kita angkat ke kanan, berarti ini adalah plus 10. Min V1-nya karena dia ke kiri ya, misalkan ini adalah jadi min 10 juga ya. Nah, jadi 0,1-nya sih bisa coret ya. Nah, jadi nanti F-nya itu adalah min ketemu min jadi plus, jadi 10 tambah 10 ya 20. Oke, inilah besar gaya dari soal di nomor 15. Sip, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 16, di sini ada dua buah benda. Mobil sedan, ini adalah mobil truk ya. Kedua mobil setelah bertumbukan itu bergerak bersama. Nah, jadi kalau ada kata-kata bergerak bersama berarti dia nempel. Nah, maka di sini hubungan sama dengan momentum atau dengan kata lain tumbukan tak lenting ya. Jadi tumbukan tak lenting. Nah, dengan hukum kekekalan momentum berarti nanti untuk nilainya momentum sebelum ya P1 itu ya harus sama dengan momentum sesudah. Nah, jadi untuk momentum sebelumnya itu ini masing-masing masih ada ya. Jadi massa 1 kali V1 gitu ditambah massa 2 kali V2. Nah, tapi karena di sini sudah nempel berarti untuk masanya jadi ditambah ya, bersatu dikali V aksen, ini adalah kecepatan bersama. Nah, ini nilai dari V aksennya ya. Nah, ini. Nah, massa satunya adalah 500 kg, V1-nya di sini 40. Sedangkan massa 2-nya di sini adalah M ya, kita mau cari ini M-nya. V2-nya itu adalah 10. Nah, maka ini 500 ditambah M, V1-nya, maaf, ini V aksennya itu adalah 17,5. Nah, kalau kita hitung ini menjadi 20.000 ya, 20.000 ini adalah 10 M. Nah, nanti kita hitung 17 kali 500 itu adalah 8.750 ditambah ini jadi 17,5 M. Nah, ini pindah ruas ya, jadi 20 ini dikurang ya, jadi nanti dikurang 20, untuk 20.000 dikurangi 8.750 itu menjadi 11.250. Ini 10 M nya pindah ruas juga jadi minus 17,5 kurangi 10 itu adalah 7,5 M. Maka M nya itu adalah 11.250 dibagi 7,5 ya. Nah, ini dibagi 7,5 itu nanti kalian dapatkan 1.500 ya, jadi 1.500 kg. Nah, inilah massa dari truk tersebut. Oke. Untuk nomor terakhir, bola A dan B masing-masing 20 kg dan 5 kg, berarti massa A 20 kg, lalu massa B ini adalah 5 kg. Nah, massa B itu mula-mula diam, ya berarti VB-nya adalah 0, ditumpuk oleh benda A, sehingga dia menyatu ya. Ini seperti
soal sebelumnya, berarti ini adalah tumbukan tak lenting, lalu bergerak dengan kecepatan, maka ini kecepatan bersamanya atau v aksen. Ya, ini adalah 2 meter per sekon. Tentukanlah kecepatan bola A ya, sebelum dia tumbukan. Nah, jadi kita mau cari VA-nya. Nah, jadi nanti untuk konsepnya ya sama juga, ini adalah momentum sebelum itu harus sama dengan momentum sesudah. Berarti MA dikali VA ditambah MB kali VB itu sama dengan, karena dia bersatu atau tumbukan tak lenting, maka MA ditambah MB dikali V aksen. Maka MA-nya adalah 20, VA-nya adalah kita mau cari, MB-nya adalah 5, kecepatannya 0, diam. Jadi 20 tambah 5 dikali V aksennya adalah 2. Nah, jadi di sini cukup 20 VA itu sama dengan 25 kali 2 berarti 50. Maka VA-nya itu adalah ya 50 bagi 20. Dapat 5 per 2 atau 2,5 meter per sekon. Oke, kita sudah dapatkan yang C. Nah, baiklah adik-adik, untuk hal-hal atau apa yang akan kalian tanyakan, jika masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa.